Petugas kebersihan ini pun kaget ketika menemukan sesosok mayat dengan tubuh yang menghitam. Penemuan itu menjadi viral di media sosial, guys. Petugas polisi pun datang ke TKP untuk melakukan investigasi mengenai mayat itu. Barang pribadi korban seperti antingan, jam tangan turut diamankan. Setelah itu korban dibawa menuju ke ruangan autopsi. Surat kabar di kota itu pun memberitakan kejadian mengerikan itu. Sementara inspektur senior polisi bernama Drup saat ini baru sadar dari mabuknya karena mendapatkan pesan WA. Dia melihat pesan dari DCP Rajan itu. Setelah melihat lebih jelas dan memperbesarnya, di sini Drup seketika gelisah karena teringat dengan mendiang anaknya yang meninggal 2 tahun lalu dengan kasus yang sama. Kemudian Drup langsung menemui para petinggi polisi untuk mengirimnya ke Chennai. Tapi karena permohonan Drup mengundurkan diri dari kepolisian akan segera diterbitkan, komisaris pun menyarankan Drup merawat tangannya agar segera pulih dan bisa aktif kembali. Setelah mengemasi barang-barangnya, Drup pun berangkat menuju Chennai. Sesampainya Drup pun disambut oleh DCP Rajan yang sangat senang melihat Drup kembali aktif di kepolisian. Dia juga sudah mempersiapkan segala kebutuhan Drup untuk membongkar kasus selama itu. Rajan juga memperkenalkan Drup kepada Inspektur Natraj. Tapi Natraj sedikit kecewa karena kasus itu diserahkan kepada Drup, yang mana Natraj sudah mengumpulkan banyak bukti. Lalu Rajan menekankan bahwa kasus ini akan diserahkan kepada Drup. Rajan juga memperkenalkan Drup pada Shruti yang akan menjadi partnernya nanti. Keesokan harinya, Drup pun langsung mendatangi TKP bersama Shruti dan Kali. Dia ingin memastikan apakah ada kamera CCTV yang terpasang di lokasi itu. Lalu di kantornya mereka memeriksa status terakhir korban yang bernama Ramya itu sebelum dia meninggal. Kemudian Drup dan Shruti mendatangi studio tempat Ramya bekerja. Mereka menemui Kartik, seorang fotografer pacar dari Ramya. Shruti menanyakan foto-foto di malam acara ulang tahunnya Ramya. Lalu Kartik memperlihatkan foto-foto itu. Di sini Drup menemukan kalung yang digunakan oleh Ramya. Kartik memberikan hadiah kalung itu sebagai tanda cinta kepada Ramya. Namun dia tidak menyangka saat dia mengantarnya pulang pada pukul 10.30 malam itu, besok paginya Ramya dikabarkan meninggal. Setelah menemui Kartik, mereka juga melihat rekaman CCTV di mana malam itu Ramya berjalan kaki menuju pulang ke rumahnya. Sebelum itu juga ternyata ada sebuah mobil yang lewat. Tapi nomor polisi dari mobil itu tidak bisa dikenali, sedangkan warnanya tidak sesuai dengan merek dan tahun produksi dari mobil tersebut alias bodong. Selanjutnya pukul 10.46 setelah Ramya memasuki area perumahan, terekam seseorang berhoodie hitam berhenti karena kelelahan berlari. Orang tersebut diserang seekor burung hantu dan kemudian pergi. Curiga jika orang berhoodie hitam itu ada pelakunya, Drup kemudian menelusuri semua rute lari yang digunakan orang tersebut. Dan tepat di pinggir jalan, Drup pun menemukan sebuah mobil klasik dengan kaca bagian belakang terdapat gambar liontin emas milik Ramya. Lalu bagaimana kisah ini selanjutnya? Saksikan next part.